Example-nya adalah tentukan solusi dari ODE berikut ya. Saya pakai trigonometri kali ini. Cos X plus Y, cos X plus Y dx, cos X plus Y dx, seperti itu, ditambah dengan 3y kuadrat, ditambah dengan 2y, kemudian ditambah dengan cos X plus Y. Ya, tambahkan kurung lagi, dy sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mengerjakan, kita cek dulu apakah ini eksak atau tidak. Ya, pertama kali biasanya saya menentukan atau memberi tanda bahwa ini adalah M. Jadi M kita adalah cos X ditambah Y. Kemudian ini yang saya kasih warna hijau, ini adalah N. Oke, kita cek ini eksak atau tidak. Karena jika tidak eksak, di video ini tidak akan kita bahas ya. Dan kalau eksak, maka syarat yang perlu dipenuhi adalah kita perlu mengecek apakah do M per do Y itu akan sama tidak dengan do N per do X. Nah, jadi kita cari dulu satu-satu ya. Kita mulai dengan M. M kita adalah cos X plus Y, artinya jika turunan parsial terhadap Y, maka X dianggap konstan. Oke, turunan cos adalah min sin. Maka saya tulis di sini min sin, dalamnya tetap X plus Y. Lalu kita pakai aturan rantai, turunan X terhadap Y adalah 0, turunan Y terhadap Y adalah 1. Jadi selesai untuk do M per do X. Do M per do Y. Sekarang kita selesaikan untuk do N per do X. N kita adalah 3Y kuadrat, oke? Pertama 3Y kuadrat diturunkan terhadap X adalah 0. Plus 2Y turunkan terhadap X maka dianggap konstanta juga sehingga turunannya adalah 0. Ya. Turunannya juga 0. Kemudian kita punya cos X plus Y juga. Ini yang 0 saya hapus aja ya. Saya tidak perlu tulis yang 0. Sekarang kita beralih ke cos. Cos X plus Y turunkan terhadap X sama seperti yang warna merah. Turunan cos adalah min sin ya. Min sin X plus Y. Turunan X adalah 1, jadi dikalikan 1, turunannya adalah 0. Oke. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa ternyata do M per do Y itu sama dengan do N per do X. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa kita memiliki eksak ODE. Oke. Kalau ODE-nya sudah eksak, maka tadi solusinya apa ya? Maka solusinya adalah berbentuk suatu fungsi, katakanlah U ya. UXY sama dengan suatu konstanta. Saya tulis saja keterangannya bahwa C adalah elemen real. Sekarang tugas kita mencari U. Ya, tapi ingat bahwa kita harus memenuhi apa? Saya pakai warna merah lagi. Ya, syarat yang pertama tadi adalah saya punya do U per do X harus sama dengan M. Ya, perhatikan ada perbedaan di sini. Saya pakai spidol warna kuning. Di sini do M do Y. Ya, do M per do Y. Kalau sekarang do U per do X sama dengan M. Ya, ini do U per do X sama dengan M. Ya, mari kita cari. Ya, maka saya punya sekarang adalah saya boleh bikin do U sama dengan M do X. Ya, karena sudah terpisah saya boleh lempar di kiri integral, di kanan juga integral. Maka integral terhadap parsial do U adalah U. Ya, U sama dengan M kita apa sih? M kita adalah cos X plus Y. Ya, cos X plus Y. Dan integral parsial terhadap X.
Nah, kita integralkan nih. Karena hati-hati ya, integral kita adalah secara parsial terhadap X. Artinya Y dianggap konstan. Ya, kita lihat lebih lanjut. Integral dari cos adalah sin. Sehingga saya akan langsung menjawab ini integralnya adalah sin. Jadi Anda harus sudah mahir, integral basicnya harus sudah di luar kepala. Sin X plus Y. Tambahkan dengan, biasanya kita menambahkan dengan C, betul? Tapi ingat bahwa di sini saya kasih tanda panah dou X. Dou X itu adalah integral parsial. Biasanya kita dx plus c. Sekarang kalau dou X artinya variabel selain X dianggap konstan. Artinya di sini variabel selain X ada siapa sih? Kita punya Y di sini. Berarti Y ini dianggap konstan. Sehingga plus kita ini tidak boleh plus C. Ini saya hapus plus C-nya. Melainkan saya tambahkan dengan suatu fungsi sembarang. Katakanlah F. F-nya ini adalah fungsi sembarang dari variabel Y. Kenapa? Karena tadi saya bilang bahwa kita, ini yang saya kasih panah, itu adalah dou X. Berarti Y-nya dianggap konstan. Berarti plus suatu fungsi F-Y itu adalah, F-nya itu fungsi sembarang yang hanya bergantung pada Y, itu adalah konstan. Oke, itu kita baru menggunakan syarat yang pertama. Oke, syarat yang kedua apa sih? Syarat yang kedua adalah bahwa solusi kita yaitu U harus memenuhi bahwa dou U per dou Y itu harus sama dengan N. Oke, N kita siapa sih? N kita saya tulis ulang 3Y kuadrat ditambah 2Y ditambah dengan cos X plus Y. Nah, seperti itu. Kita boleh dong melihat ke sini ya. Nih, saya tulis U. Nah, ini saya bawa U yang sudah saya punya, saya bawa ke sini. U diturunkan terhadap Y. Jadi saya punya sin X plus Y turunkan terhadap Y. Turunan sin adalah cos. Begitu ya, cos X plus Y. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada FY. FY turunkan parsial terhadap Y. Saya boleh tuliskan F aksen. Kenapa? Karena kebetulan F itu hanya bergantung pada satu variabel Y saja. Jadi walaupun diturunkan secara parsial, saya boleh pakai notasi aksen. Ini untuk ruas kiri, untuk menyelesaikan dou U per dou Y. Sedangkan ruas kanannya adalah tetap. Jadi 3Y kuadrat ditambah dengan 2Y ditambah dengan cos X plus Y. Kita lihat nih apakah ada yang bisa saling menghilangkan. Pertama saya punya cos X plus Y di kiri dan juga saya punya cos X plus Y di kanan. Sehingga kita punya adalah F aksen sama dengan 3Y kuadrat tambah 2Y. Itu F aksen tuh. Berarti saya bisa ya mencari FY. Bagaimana cara mencari FY? Diintegralkan saja. Integral 3Y kuadrat adalah Y pangkat 3. Dan integral dari 2Y adalah Y kuadrat. Apa nih yang kita peroleh? Bahwa ternyata solusinya dari sini saya bawa ke bawah. Ya, saya bawa ke bawah. Solusinya adalah saya punya UXY. Saya punya UXY sama dengan, Anda boleh melihat dari sini, yaitu sin X plus Y ditambah suku keduanya adalah FY. Tapi FY kita Anda boleh pakai ini. Bukan boleh, memang harus pakai ini ya, sorry. FY nya berarti adalah Y pangkat 3 plus Y kuadrat. Dan ini kita punya UXY solusinya harus sama dengan suatu konstanta. Jadi solusinya saya tulis lengkap, U-nya saya hilangkan, solusinya adalah sin X plus Y ditambah Y pangkat 3 plus Y kuadrat. Ya, plus Y kuadrat sama dengan C. Nah, itulah dia beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1.